Selamat siang untuk kita semua. Ayat renungan kita tertulis di dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai 3. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata, setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Roma merupakan ibu kota kaisaran Romawi pada saat Rasul Paulus menuliskan suratnya. Sebagai ibu kota, tentunya perkembangan dan kemajuan yang pesat terjadi di dalam setiap bidang kehidupan orang-orang Roma. Keadaan tersebut mungkin menimbulkan rasa khawatir Paulus terhadap jemaat Roma sebagai kelompok minoritas, sehingga ia menasihatkan mereka agar tidak terpengaruh oleh gaya hidup perkotaan dengan segala dampak negatif yang ditimbulkan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai 3 merupakan kalimat yang tidak jauh dari kata persembahan dan kalimat yang tidak jauh dari kata ibadah. Banyak orang mengatakan, bahkan kita sendiri mengatakan dan mengartikan bahwasannya ibadah itu hanya menghadiri kebaktian di gereja, berdoa dan bernyanyi seperti biasanya kita lakukan setiap hari minggunya. Akan tetapi di dalam pasal Roma 12 ayat 1 sampai 3, Paulus mengatakan bahwa ibadah yang sejati tidak lepas dari dua kata kunci. Yang pertama, mempersembahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Tertulis di dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2, mempersembahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang kedua, hidup berjemaat sebagai tubuh Kristus. Hidup berjemaat sebagai tubuh Kristus tertulis di pasal Roma 12 ayat yang ketiga. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan keseluruhan hidup kita kepada Tuhan. Kata mempersembahkan dalam perjanjian lama berkaitan dengan para imam yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Seperti tradisi dalam perjanjian lama juga, kurban Kristen tidak disembelih, tidak mati dan tidak habis dibakar, karena kurban itu adalah hidup anak-anak Tuhan. Tuhan menerima persembahan yang kudus dan yang tidak bercela, yaitu menjauhi dosa. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana kita melakukan ibadah sejati? Bagaimana cara kita untuk melakukan ibadah yang sejati, yaitu dengan cara kita tidak mengikuti kehidupan duniawi, tetapi kita mengikuti perilaku yang lahir dari akal budi yang telah diperbaharui Tuhan. Akal budi yang diubah ini memimpin hidup kita dalam kehendaknya. Ibadah sejati bukan urusan pribadi semata, melainkan tanggung jawab umat untuk menjadi satu di dalam Kristus dan saling membangun dan saling melayani serta saling mengampuni kepada sesama. Demikian firman Tuhan, demikian renungan kita pada saat ini. Semoga kita dapat menerapkan dan mengartikan ibadah sejati itu bukan hanya berdoa di gereja saja, bukan hanya bernyanyi, akan tetapi ibadah sejati itu adalah berawal dari pembaruan yang lahir dari akal budi yang telah diperbarui oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom.